Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat bertemu kembali. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang step by step pembuatan lengan puff. Jadi terlebih dahulu kita buat dulu pola dasarnya, untuk selanjutnya kita ubah sesuai dengan model lengan puff. Jadi Ibu praktekkan dulu, jelaskan dulu teknik pembuatan pola dasarnya. Jadi kita sebelum membuat pola, kita siapkan dulu ukurannya, yaitu yang pertama, ukuran untuk membuat pola lengan adalah panjang lengan. Panjang lengan yang kita gunakan di sini adalah 30 cm. Kemudian lingkar kerung lengan yang Ibu gunakan di sini adalah sepanjang 40 cm. Kemudian yang ketiga, tinggi puncak lengan yaitu 12 cm. Dan yang terakhir adalah lingkar pipa lengan, ini sebesar 30 cm. Nah, untuk ukuran ini silahkan disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Khususnya untuk lingkar kerung lengan ini disesuaikan dengan lingkar kerung lengan pola badan, muka dan belakang. Jadi silahkan diukur masing-masing untuk lingkar kerung lengannya. Untuk panjang lengan, tinggi puncak, dan lingkar pipa bisa menyesuaikan, bisa menggunakan ukuran ini, bisa juga menggunakan ukuran masing-masing. Oke, kalau sudah semua ukuran kita tulis, kita klik OK. Kita mulai pembuatan pola dasar lengannya dulu. Nah, kita aktifkan tool Intelligent Pen. Kita tarik garis vertikal sepanjang 30 cm. Kenapa 30 cm? Itu adalah panjang lengan. Kemudian kita tetapkan titik puncaknya tadi berapa? 12 cm. Kita enter, kemudian kita tarik garis bantu ke kanan dan ke kiri masing-masing 30 cm. Ini fleksibel saja, bisa menggunakan berapapun untuk dijadikan sebagai garis bantu saja. Jadi ke kanan 30, ke kiri 30. Kemudian untuk lingkar pipanya 30, kita bagi dua, jadi 15 cm bagian belakang, 15 cm bagian muka. 15 cm. Oke, setelah itu kita buat garis bantu untuk lingkar kerung lengannya. Di sini kita menggunakan kompas. Kenapa kompas? Karena kita sudah tahu titik mana yang akan kita tuju. Kita pakai kompas. Oke. Di sini kita menggunakan ukuran lingkar kerung lengan dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Jadi seperduanya di bagian muka, seperduanya di bagian belakang. Jadi berarti 20 cm. Oke, selanjutnya kita hubungkan menuju batas pipa lengannya. Mari kita lihat, deteksi kembali ini garisnya terhubung dengan baik apa enggak. Oke, terhubung. Kemudian kita hapus. Kita pisahkan garis bantunya yang tidak digunakan, kita potong. Kemudian kita hapus, kita satukan yang ini, kemudian kita hapus yang tidak perlu. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi garis bantu ini menjadi bentuk lingkar kerung lengan.
dimana bagian muka akan kita bagi 3 dan bagian belakang akan kita bagi 4. Nah, untuk pembagiannya ini, garis bantu pembagian kita menggunakan tool divider. Kemudian yang di atas ini, kalau kita mau bagi 3, kita ganti angkanya jadi 3. Kemudian kalau kita mau bagi 4, kita ganti angkanya jadi 4. Oke. Nah, kita mulai dari bagian muka dulu. Bagian muka di sini kita naikkan 1,5 cm dengan menggunakan pen kode T, bukan yang S. Jadi kode T kita naikkan 1,5 cm. Kemudian di pembagian yang ketiga seharusnya kita di sini ambil pertengahannya dan kita turunkan 1 cm, tapi ini garisnya masih menyatu. Oleh karena itu kita harus putuskan dulu, potong dulu garisnya. Kemudian kita hapus bantunya. Kemudian kita ambil divider lagi, kita ubah ini jadi 2. Kemudian silahkan pilih intelligent pen. Kemudian kita tarik garis bantu lagi 1 cm. Kita hapus garis ini. Nah, sekarang bagian belakang. Di bagian belakang kita harus naikkan di sini 2 cm. Kemudian yang di bagian kedua kita naikkan 1 cm. Garis bantunya kita hapus saja. Sekarang kita mau modifikasi garis ini agar terbentuk menjadi lingkar kerung lengan. Pakai tool modify. Jadi diaktifkan dulu tool modify-nya. Kemudian diklik kiri garis yang mau dimodifikasi, klik kiri 1 kali, kemudian klik kiri lagi 1 kali, terus sambil menarik garisnya. Klik kiri 1 kali, lanjut lagi 1 kali, angkat, oke. Kemudian klik kiri di luar. Nah, sama yang di belakang klik kiri 1 kali, tarik, kemudian klik kiri lagi 1 kali, tarik ke bawah. Oke, klik kiri di luar. Kita hapus yang tidak perlu, kemudian kita hubungkan. Nah, silahkan diperhatikan, ini kan garisnya masih kayak bersudut-sudut. Oleh karena itu kita mau hubungkan agar nanti garisnya menjadi bersatu dan bentuknya lebih bagus. Kita pakai snip curve, kita klik garis-garisnya, kita satukan, kemudian kita klik kanan di luar. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang tadi. Oke, garisnya sudah bagus. Nah, selanjutnya pola dasar lengannya sudah jadi. Ini bagian muka dan ini bagian belakang. Jadi sudah jadi polanya. Nah, kalau kita mau memecah pola atau mengubah pola dasar sesuai model, sebaiknya kita mengcopy dulu pola ini. Jadi bukan pola yang ini yang kita pecah. Jadi caranya itu dengan menggunakan mirror. Kemudian kita aktifkan mirror. Kemudian kita tarik garis lurus di pertengahan, kemudian kita blok pola yang akan kita mirror, kemudian klik kanan di luar. Oke, sudah jadi. Selanjutnya, karena mirrornya ini bentuknya mirror, jadi bagian mukanya di sebelah kanan, bagian belakangnya di sebelah kiri. Kalau kita mau ganti lagi, kita bisa klik lagi 1 kali. Oke, kemudian kita blok, klik kanan di luar, yang di tengah kita hapus saja. Oke, nah sekarang pola inilah yang akan kita pecah dan kita ubah menjadi lengan puff. Nah, untuk pembuatan lengan puff kita cukup menggunakan separuh lengan saja. Kenapa? Biar nanti hasilnya bisa sama kiri kanan. Jadi kita hapus saja yang bagian belakangnya. Kita potong dulu garis-garis yang harus dipotong. Kemudian kita hapus.
Oke. Nah, sisa yang bagian muka saja. Nah, sekarang disinilah kita akan ubah polanya. Ubah polanya menggunakan apa? Kita aktifkan tool cut apart, kita klik, kemudian kita blok garis tanpa memblok yang bagian pipanya ini. Jadi yang terblok hanya 3 garis, jadi hanya ada 3 garis yang berwarna merah. Nah, kemudian kita klik kiri 1 kali di bagian bawah, garis paling bawah, garis pipanya, kita klik kiri 1 kali, kemudian klik kanan 1 kali sampai berwarna hijau, terus kita klik kiri lagi 1 kali. Oke, jadi garisnya sudah berubah warna menjadi warna hijau. Ini mengartikan bahwa garis ini tidak akan dikembangkan, jadi akan tetap ukurannya. Selanjutnya untuk bagian atas yang akan kita kembangkan adalah lingkar kerung lengannya. Ini kita klik kiri 1 kali, kemudian kita klik kanan 1 kali. Nah, di sini akan muncul jendela perintah cut apart, terdiri atas line, expansion, dan total expansion. Nah, linesnya di sini kita gunakan saja 3. Jadi ada 3 garis, 1, 2, 3. Kemudian expansionnya ini adalah lebar pengembangan. Lebar pengembangan yang kita gunakan 4 cm saja. Oke. Kemudian kita smooth. Di bagian mode ini kita pilih smooth agar bentuknya sudah paten. Jadi tidak kelihatan terpecah-pecah. Kalau seperti ini kita sulit menggabungkan bagian atasnya. Jadi kita langsung smooth saja. Klik OK. Nah, sudah jadi pecah pola lengan puffnya untuk bagian muka. Jadi kita buat ciplakan lagi untuk bagian belakangnya. Jadi bisa langsung kita pakai pola kiri kanan muka belakang. Coba kita zoom dulu. Ini model polanya sudah bagus. Oke, sekarang kita ciplak dulu. Kita harus ambil pas garis tengah, bisa kita perbesar. Ternyata ini belum garis tengah, bisa kita ulangi. Di sini kita bisa pakai mirror untuk menciplak untuk bagian pola bagian belakang. Caranya yaitu kita ambil mirror, kemudian kita klik, kita perbesar dulu, kemudian kita klik, garisnya agar pas. Oke, tarik. Oke, kemudian kita klik satu persatu. Nah, klik kanan di luar. Oke, sudah jadi bagian muka dan belakang. Kita hapus saja garis tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy pola ini menjadi pola jadi yang siap diciplak. Jadi pilih Vortex seperti biasa, Vortex. Nah, kemudian klik kanan di luar, kemudian pindahkan. Nah, sudah jadi untuk ciplakan pola lengan puff. Kemudian kita perbaiki green line-nya, pilih green line. Green line di sini kita perbaiki tanda panahnya. Ini menandakan bahwa menggunakan arah serat kainnya seperti apa. Kemudian kita memberikan kampu. Ini belum pernah ibu berikan, jadi silakan kalau mau berikan kampu pilih add seam. Ini artinya menambahkan kampu. Kemudian kita klik bagian yang mau dipakaikan kampu. Ini sisi, ini 2 cm,
sisinya 2 cm. Oke. Nah, semua ini bagian adalah 2 cm. Semisal bagian lingkar kerung lengannya kita mau ganti jadi 1,5. Jadi kita tarik garis dari bagian lingkar kerung lengannya, kita ganti 1,5. Kemudian bagian bawahnya kita mau ganti jadi untuk keliman 4 cm. Oke, jadi 2 cm bagian sisi, 4 cm bagian pipanya, dan 5 cm bagian 1,5 cm bagian lingkar kerung lengannya. Nah, inilah hasil jadi dari perubahan pola untuk pembuatan lengan puff. Jadi yang di bawahnya tetap ukurannya, kita bisa cek ukurannya yang di bagian bawah. Yang di bagian bawah bisa kita cek. Kita satukan dulu garisnya, kemudian kita cek ukurannya. Oke, ini akan ada pengurangan sekitar beberapa mili dari ukuran yang kita sediakan. Jadi bentuknya nanti tidak pas 30, tapi berkurang sekitar 0,06 cm. Nah, di bagian atasnya sudah mengembang. Ini akan membantu kita dalam membuat kerutan pada lengan puff. Jadi inilah hasil dalam pembuatan lengan puff kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kembali mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu lagi. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.